Bab 589. Pengawal suci. Awalnya, pemuda itu sangat mempercayai kata-kata warrior yang, karena apa yang dikatakan Julian Luo sangat konyol menurutnya. Namun kini ia menemukan bahwa kekuatan pria bernama warrior yang di hadapannya benar-benar mengerikan. Ternyata jiwa pedang sudah di tingkat 9. Jika dia bekerja sama dengan macan tutul ungu dan skeleton aneh, itu benar-benar cukup untuk membunuh ketiga orang dari tanah suci itu. Tentu saja, dia tidak mengesampingkan Julian Luo, karena Julian Luo juga memiliki kemampuan untuk membunuh 3 orang itu. Singkatnya, selama ada kecurigaan, dia tidak akan melepaskannya. Seperti yang diketahui semua orang, ketika pria muda itu mengatakan itu, wanita di sampingnya mengerutkan kening dan memberinya tatapan tidak puas. Pada saat ini, apakah itu warrior yang atau Julian Luo? Jelas mereka berdua bukan lawan yang bisa mereka lawan. Sekarang mereka harus diam dan biarkan warrior yang melawan Julian Luo, dan membuat keduanya terluka. Tapi pria di depannya sangat gila. Dia benar-benar menyebabkan api untuk dirinya sendiri. Warrior yang menoleh untuk melihat pemuda itu dan berkata, "Apakah kamu yakin ingin aku tetap tinggal?" Raut wajah pemuda itu berubah. Apa maksudnya? Mengancam dirinya sendiri. Pemuda itu sangat marah dan hendak bergerak, tetapi ketika dia melihat mata dingin warrior yang, hati pemuda itu terhentak. Entah bagaimana dia tidak bergerak. Pergi. Warrior yang menarik kembali pandangannya, naga emas itu mengaum panjang, berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas keluar dari kerumunan secara langsung dan kemudian berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke cakrawala. Tidak ada yang berani mengejar, semua orang berhenti di tempat. Wajah Julian Luo menjadi berat dan tangan kanannya dengan kuat memegang pedang Raja Manusia di atas kepalanya. Arus udara putih bergerak dengan keras. Pertarungan hari ini benar-benar memalukan baginya. Dia hampir dibunuh oleh warrior yang dan mereka menghancurkan begitu banyak master dan hampir semua elit wilayah selatan dan juga tetap tidak dapat menahan warrior yang benar-benar memalukan. Mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Pada saat ini, pemuda di atas langit tiba-tiba berteriak pada Julian Luo, "Kamu memiliki begitu banyak pasukan, lebih dari 10.000 master alam bangsawan. Apakah tidak bisa menahan 2 pendekar hitam di tingkat alam bangsawan saja?" Bodoh. Wanita di sebelah pemuda itu bergerak beberapa ratus kaki ke samping. Pemuda itu bingung. Pada saat ini, pedang Raja Manusia di tangan Julian Luo langsung menusuk pemuda itu. "Awalnya jika bukan karena orang bodoh sepertimu, kita sudah bisa menahan warrior yang sejak awal dan sekarang kamu malah terus bacot di depanku, pergilah." Energi pedang putih menembus langit dan datang ke pemuda itu dalam sekejap. Pemuda itu terkejut, tangannya dengan cepat membentuk segel dan kemudian menghantam Julian Luo. Kilatan cahaya biru memancar ke arah energi pedang putih dan berbenturan dengan keras. Bang! Setelah suara ledakan keras, pemuda itu mundur hampir 100 kaki. "Lancang, kami orang tanah suci. Kamu ternyata berani menyerang kami. Jangan mengira kamu adalah Raja Manusia. Kami tidak berani menghancurkanmu." Mata pemuda itu merah. Awalnya dia mengira kepergian mereka ke benua pendekar hitam ini, dia bisa berlagak mengerikan. Bagaimana dia bisa menyangka bahwa orang-orang di dunia yang ditinggalkan di depannya berani memperlakukannya seperti ini dan paru-parunya akan meledak karena terlalu marah. Niat membunuh melonjak di mata Julian Luo, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak melakukan apa-apa. Dia bukan orang gila seperti warrior yang, selama dia berani berpikir, dia berani melakukannya. Dia tahu betul bahwa jika dia membunuh 2 orang di depannya ini,
akan ada banyak masalah yang menunggunya di masa depan. Dia tidak ingin menyebabkan masalah ini sebelum dia membuat pengakuan di depan seluruh umat manusia. Setelah memikirkan hal ini, Julian Luo menyembunyikan niat membunuh di matanya, lalu menatap wanita di samping dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana Nona dipanggil." Wanita itu merenung sedikit dan kemudian berkata, "Monica." "Nona Monica, harusnya jelas bahwa aku tidak memiliki kebencian terhadap kalian berdua. Jika aku membunuh 3 orang dari tanah suci itu. Kalau begitu, kalian berdua juga tidak akan dapat berbicara di sini sekarang. Nona Monica tidak akan keberatan dengan perkataan ini, kan?" kata Julian Luo. Monica mengerutkan kening dan berkata, "Apakah 3 orang dari tanah suci itu benar-benar mati di tangan warrior yang? Apakah Nona Monica berpikir dia tidak memiliki kekuatan itu?" Julian Luo berkata dan kemudian menceritakan apa yang terjadi. Setelah mendengarkan cerita itu, Monica terdiam, wajahnya menjadi lebih serius. Tapi pria di sampingnya mencibir, "Kaisar Pedang. Sungguh lelucon, seorang pria di dunia yang ditinggalkan berani disebut Kaisar Pedang. Aku pikir itu bukan dia yang terlalu kuat, tetapi orang-orang di dunia ini terlalu lemah. Kalau begitu kenapa dirimu tidak menunjukkan kekuatanmu dan menahannya?" Julian Luo berkata pelan, "Kamu." Pria muda itu sangat marah. Monica melambaikan tangannya padanya dan kemudian berkata, "Alfredo, apakah kamu atau aku mengakuinya atau tidak, kekuatan warrior yang ada di atas kita, jangankan kita, bahkan jika dia tiba di tanah suci kita, dia juga termasuk yang terbaik. Keberadaan yang paling penting adalah bahwa orang ini bertindak sepenuhnya atas kemauannya sendiri dan tidak peduli dengan tanah suci kita sama sekali. Kecuali jika tanah suci mengirim master ke sini, jika tidak, dengan kekuatanmu dan aku saja, kita tidak akan bisa berurusan dengannya sama sekali." Bibir Alfredo bergerak, tetapi dia tidak membantah Monica, tetapi mendengus dingin. Monica berkata, "Awalnya, orang ini sangat kuat, kita mungkin bisa memanggilnya ke tanah suci dan menjadikannya orang di tanah suci kita, tapi sekarang tampaknya kita bisa menghilangkan ide ini. Tidak peduli seberapa hebat atau berbakat pihak lain itu. Karena dia membunuh orang-orang dari tanah suci, maka dia harus membayar harga yang tinggi juga." Mendengar ini, Julian Luo menunjukkan senyum di wajahnya. Pada saat ini, Monica berkata, "Alfredo, kembalilah dan beritahu orang-orang di tanah suci, biarkan tanah suci mengirim pengawal suci." "Nona Monica, izinkan aku mengingatkanmu." Pada saat ini, Julian Luo berkata, "Tidak ada gunanya jika kalian mengirim orang biasa ke sini, karena warrior yang memiliki seorang guru dengan semi-level suci, jadi jika kalian ingin memanggil orang, yang paling baik adalah memanggil master dari semi-level suci. Kalau dipikir-pikir, tanah suci seharusnya tidak kekurangan master dari semi-level suci, kan?" Monica menggelengkan kepalanya dan berkata, "Di tanah suci, master semi-level suci tidak dapat keluar dengan mudah. Jika ingin memaksa mereka keluar, kita harus membayar harga yang mahal." Julian Luo mengerutkan kening dan berkata, "Semi-level suci tidak bisa keluar. Jadi kalian kan memanggil master dari alam kaisar. Tapi jika kalian mengirim master alam kaisar, guru semi-level sucinya pasti tidak akan diam saja. Di depan master semi-level suci, aku pikir, tidak peduli berapa banyak master alam kaisar yang datang juga tidak akan berguna, kan?" Monica tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, pengawal suci tidak terdiri dari alam kaisar, tetapi master alam bangsawan. Bukankah kalian memiliki perjanjian dengannya?"
Master Alam Kaisar tidak boleh mengambil tindakan. Kami tidak akan melanggar aturan. Julian Luo mengerutkan kening lebih dalam dan berkata, Tuan dan Nona sekalian, dengan segala hormat, Master Alam Bangsawan mungkin tidak berpengaruh di depan warrior yang kalian sebelumnya juga sudah melihat kekuatannya. Terlebih lagi, ada skeleton di sampingnya dan cerpelai luar angkasa dengan domain ruang itu. Jika Master Alam Bangsawan dapat mengalahkan warrior yang, dia sudah membunuh warrior yang sejak awal. Kamu sungguh tidak tahu apa-apa. Alfredo mendengus dingin dan berkata, apakah menurutmu pengawal suci di tanah suci seperti tentara sampahmu ini? Mendengar kata-kata Alfredo, para tentara di sekitar Julian Luo sangat marah dan beberapa bahkan ingin melakukan sesuatu. Tetapi tanpa perintah Julian Luo, mereka hanya bisa mengekspresikan kemarahan mereka dengan mata mereka. Ekspresi Julian Luo juga sedikit suram saat ini. Sejujurnya, dia juga ingin membunuh pria di depannya. Dia adalah bajingan yang lemah, tetapi dia gila dan tak tahu diri. Jika orang-orang di tanah suci semuanya semacam ini, maka dia tidak perlu takut lagi. Monica mengerutkan kening dan melirik Alfredo lalu kemudian berkata, Tuan Luo mungkin tidak tahu bahwa meskipun pengawal suci kurang dari 100 jumlahnya, masing-masing dari mereka jelas merupakan elit dari yang terelit. Begini, jika memilih 5 orang pengawal suci secara acak, itu juga bisa membunuh Master Alam Kaisar di duniamu, percayalah, aku tidak bercanda denganmu. Wajah Julian Luo tergerak dan dia berkata, apakah itu sangat kuat? Monica tersenyum dan berkata, kakakku adalah anggota pengawal suci dan dia baru berusia 21 tahun, tetapi jiwa pedangnya telah mencapai tingkat ke-9 dan dia juga memiliki kecemerlangan niat pedang dan dia telah menguasainya. Setidaknya ada 3 keterampilan pedang dan yang dia kuasai dan senjata yang mereka gunakan adalah senjata Dao yang dibuat dari besi bintang yang hanya ada di tanah suci. Julian Luo sedikit mengangguk. Meskipun karakter seperti itu masih kalah dengan warrior yang, tapi itu masih tidak jauh lebih buruk. Tuan Luo tahu. Dengan kekuatan kakak perempuanku, dia bahkan tidak bisa masuk dalam 50 besar pengawal suci. Monica tersenyum. Hati Julian Luo bergetar. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa leluhurnya begitu takut pada tanah suci. Jangankan Master Alam Kaisar dan Master Pendekar Suci, para pengawal suci alam bangsawan inilah yang sangat menakutkan. Jika orang-orang ini datang ke benua pendekar hitam dan yang berada di bawah negara alam kaisar, kecuali semua Master Alam bangsawan di benua ini bergabung, mereka mungkin baru dapat bertarung dengan imbang. Hanya 10 yang dibutuhkan, tidak. Hanya 5 anggota pengawal suci yang diperlukan untuk datang dan warrior yang, skeleton dan macan tutul ungu pasti akan mati. Kata Monica. Aku juga berharap begitu. Kata Julian Luo. Dengan begitu, Alfredo dan keduanya kembali ke tanah suci dan memanggil orang untuk datang. Namun, Julian Luo dan yang lainnya mundur ke Laut Ribuan Iblis. Dengan pelajaran sebelumnya, Julian Luo menyiapkan formasi besar jaring bumi di tentaranya kali ini. Selama ada orang luar yang mendekat, formasi besar secara otomatis akan memicu peringatan. Untuk berjaga-jaga, dia juga mengaktifkan jaring langit, jaring bumi dan jaring manusia kerajaan Dinghan untuk mengawasi kota kuno. Bahkan jika seekor nyamuk terbang keluar dari kota kuno, dia akan mengetahuinya di waktu pertama. Pada saat ini, di antara pasukan Julian Luo, dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah tentara, karena takut warrior yang akan masuk dan kemudian membunuh dari berbagai arah. Dibandingkan dengan sisi Julian Luo, sisi kota kuno penuh dengan kegembiraan.
Karena pembantaian yang dilakukan oleh warrior yang dan lainnya di pasukan Julian Luo dan telah berhasil kembali ke kota kuno, terhadap orang dari kota kuno ini, itu tidak diragukan lagi adalah sebuah kabar gembira. Tanpa disadari, warrior yang telah menjadi pilar spiritual di hati setiap orang. Karena tak terhitung banyaknya orang yang merasa bahwa selama ada warrior yang mereka akan memiliki keyakinan bahkan di hadapan sekte-sekte besar dari kerajaan Dinghan, wilayah tengah dan wilayah tengah. Ini adalah zaman di mana master dihormati dan master juga disukai oleh orang-orang. Di atas naga emas, warrior yang memeluk macan tutul ungu dengan kedua tangannya dan mencegahnya bersembunyi di pusaran energi kecil. Setelah melarikan diri dari pasukan Julian Luo sebelumnya, bocah kecil ingin melarikan diri lagi, tetapi dia dipeluk oleh warrior yang. Bocah kecil, kamu pasti bisa berubah wujud menjadi manusia, kan? Ayo tunjukkan padaku, boleh tidak? Aku berjanji tidak akan memanfaatkanmu. Warrior yang berkata bahwa dia tidak akan mengambil keuntungan, tapi setelah selesai berbicara, ciuman terkecup lagi di kening macan tutul ungu membuat bocah kecil itu merona. Dua cakarnya dengan keras kepala menutupi wajah kecilnya dan dia tampak malu. Bersambung.